Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari kitab 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian firman Tuhan. Tetap setia. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan kepada kita hari ini. Bagaimanakah kita menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa kita tetap setia kepadanya. Karena banyak hal di sekitar kita untuk mengajak kita supaya tidak percaya kepada Yesus dan meninggalkan Yesus di dalam hidup kita. Ada banyak cara dilakukan oleh orang-orang yang membenci Kristus agar merusak keyakinan kita kepada Kristus, membuat kita tersesat lalu meninggalkan Tuhan. Itulah ketakutan Paulus dalam nats ini. Karena pada waktu itu banyak nabi-nabi palsu memberikan ajaran-ajaran sesat mengenai Yesus Kristus. Paulus menggambarkan nabi-nabi palsu itu bagaikan ular yang cerdik yang telah memperdaya si Hawa. Dari itu terlihatlah bahwa dampak dari nabi-nabi palsu ini sangat besar mempengaruhi iman orang percaya. Tentunya kita masih mengingat bagaimana Hawa diperdaya oleh ular yang licik itu, yang membuat dia jatuh ke dalam dosa akibat mendengarkan bisikan ular. Itulah gambaran dampak dari pengajar-pengajar sesat yang dimaksud oleh Paulus dalam nats ini. Iman terganggu, pembelajaran yang benar tentang Yesus juga turut terganggu. Tetapi yang hendak dikatakan ayat ini kepada kita, terlebih zaman yang semakin maju sekarang ini, memudahkan kita mengakses segala berita melalui internet. Dan tidak semua yang kita terima itu benar. Banyak terdapat berita bohong atau hoax yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Itulah yang membuat kita sering bertanya-tanya ketika mendengar berita, apakah itu benar? Semakin maju zaman, kita dituntut agar lebih berhati-hati, selektif, dan dalam mengakses berbagai berita. Jangan sampai karena salah mendengar, membuat kita salah dalam menyampaikan sesuatu. Menjadi salah pula yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita diajak agar lebih bersungguh-sungguh mempelajari akan apa yang kita imani. Sehingga oleh karena itu, apabila ada pengajar-pengajar sesat mengajarkan tentang Yesus Kristus lain daripada yang kita pahami, kita tidak langsung dengan mudah percaya. Kita harus tetap teguh, jangan goyah. Sehingga dengan demikian kita bisa melawan atau menghempang ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu itu. Jangan mau diperdaya. Jangan mau hubungan kita kepada Yesus itu dirusak. Karena kita telah dipilih Allah sebagai pengikut Kristus sampai selama-lamanya. Kita tetap menjadi pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengajari kami agar kami tetap setia kepada Tuhan.
kami dapat melawan ajaran-ajaran sesat yang sampai saat ini masih melakukan kecerdikan mereka sehingga orang percaya diudarkan imannya dan meninggalkan Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan bagaimana kami sebagai orang percaya tetap setia kepadamu, mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman di hari-hari yang akan datang. Demikian juga Tuhan, di hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu, khususnya yang sakit, berikan mereka kesembuhan. Agar mereka yakin dan percaya bahwa sampai saat ini Tuhan tetap memelihara hidup kami dan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.